Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi untuk membacakan atau menceritakan sebuah kasus untuk kalian. Tapi tentunya ini adalah sebuah kasus yang cukup sensitif, yaitu adalah kasus Marsina. Tapi sebelum gue mulai kasusnya, gue ngasih tahu ke kalian dulu. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat angle-nya agak berbeda, karena memang gue sudah di rumah, gue sudah WFA, dan anak-anak di kantor juga sudah gue WFA kan. Jadi kalau angle-nya agak berbeda dan sedikit berantakan, ini karena gue nyetap segalanya macamnya sendiri dan banyak alat-alat yang mungkin kurang cocok dengan meja kerja gue. Jadi mungkin nanti akan gue usahakan untuk beli-beli barang-barang yang bisa menyesuaikan dengan meja kerja gue supaya angle-nya jauh lebih baik. Dan tentunya suaranya nggak akan gue rubah sama sekali karena gue masih membawa mic yang biasanya gue pakai. Jadi harusnya kualitas suara tidak akan berubah dan mungkin ambience ruangan yang bakal bikin audionya sedikit berubah. Tapi gue usahakan audionya tetap enak untuk kalian dengar. Kalau misalnya gambarnya kurang enak untuk kalian lihat. Tapi kali ini gue kembali lagi dengan topiknya, yaitu Marsina. Ini adalah sebuah kasus yang sensitif, bersejarah juga, menjadi sebuah pondasi untuk hak asasi para buruh sampai saat ini. Bisa dibilang menjadi salah satu orang yang berjuang sekali untuk kesejahteraan buruh pada saat itu, dan dampaknya masih ada sampai sekarang ini, dan menjadi kasus yang masih misteri sampai sekarang karena belum tahu atau belum diketahui siapa sih orang di balik kematiannya Marsina. Prosesnya sangat mengerikan, prosesnya sangat bikin gue merinding. Bahkan saat gue jam 3 pagi ini nulis skripnya Marsina, itu gue cukup deg-degan kayak lagi lihat sebuah film thriller yang dijadikan sebuah kisah nyata gitu. Karena prosesnya sangat mengerikan. Lalu Marsina ini ditemukan dalam kondisi yang lu tidak pernah bayangkan bisa terjadi kepada seorang manusia, khususnya perempuan gitu. Dan dia adalah orang yang begitu keras berjuang untuk HAM, khususnya untuk para buruh dan kesejahteraan buruh pada saat itu, yang benar-benar gue sangat salut. Jadi kalau kalian tertarik dengan HAM gitu ya, hak asasi manusia khususnya di Indonesia, Marsina adalah salah satu kasus yang baik sekali untuk kalian mulai interest kalian terkait dengan HAM di Indonesia. Dan nanti mungkin kita bisa lanjut lagi ke kasus seperti Munir dan segala macamnya. Tapi ini adalah salah satu kasus yang paling penting untuk urusan hak asasi manusia, khususnya para buruh. Dan sebelum gue masuk ke kasusnya lagi, gue ingin ngasih ke kalian sebuah referensi aplikasi untuk bisa mentranslate bahasa Inggris. Karena tentunya kalau kalian suka dengan crime podcast seperti ini, harusnya kalian suka juga baca-baca tentang artikel-artikel yang berbau dengan crime dan history. Dan ini adalah sebuah aplikasi yang sangat menarik dan berguna, yang sebenarnya sudah gue referensikan beberapa waktu yang lalu. Tapi karena kalian banyak banget tulis komentar terbatas karena bahasa Inggris tentang resource atau referensi-referensi yang gue kasih, maka dari itu gue kasih kalian aplikasi Dictionary ini. Nah sekarang gue buka nih aplikasi Dictionary, dan ada dua fitur utama yang sebenarnya pengen gue perkenalkan kepada kalian, yaitu adalah yang namanya Magic Translate. Ini kalian bisa ketik Magic Translate ke setting, lalu kalian bisa turn off dan turn on di sini, lalu nanti akan ada overlay seperti ini nih di kiri. Lalu kalian bisa langsung mentranslasi apa yang ada di website atau di chat atau dimanapun. Nah ini gue kasih ke kalian lihat cara kerjanya. Sekarang gue lagi mencoba yang namanya memperlihatkan fungsinya. Di sini gue lagi baca China's Ghost Army, The Terracotta Army. Ini adalah hal yang lagi gue tertarik juga. Nah kalian bisa langsung yang namanya overlay-nya diarahkan nih pembesarnya, lalu dia secara otomatis dia akan translasikan. Dan ini translasinya bisa kalian atur juga, mau dari bahasa Inggris ke bahasa apa, atau dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia, itu semua bisa kalian lakukan. Nah ini semudah itu ya, semudah itu untuk kalian bisa baca artikel dan kalian jadi bisa belajar bahasa Inggris kalian. Nah fitur kedua yang pengen gue kasih tahu juga adalah sebuah fitur yang sangat berguna juga dikala kalian misalnya lagi traveling atau misalnya lagi berpergian, atau mungkin lagi baca sesuatu gitu secara cepat ingin kalian translasikan. Ini adalah fitur kameranya, dimana di sini kalian bisa mentranslasikan apa saja dalam bahasa Inggris dengan cara yang sangat-sangat mudah sekali. Nah ini sebenarnya gue lagi pengen kasih ke kalian lihat nih, gue lagi ngotak-ngatik kamera 6300 gue. Nah sekarang langsung kalian bisa yang namanya mentranslate nih, langsung dia akan mentranslate ke bahasa Indonesia. Nah itu langsung bisa ke bahasa Indonesia kan, dan kalian bisa switch juga ke Word. Jadi dimana di sini kalian bisa langsung mentranslate satu persatu kata-katanya gitu, sesuai dengan barbar yang di kotak-kotak sana gitu. Nah mudah banget kan untuk makainya. Jadi kalau misalnya kalian suka, silakan untuk mendownload Dictionary ini, dan linknya gue taruh di deskripsi bawah. Ini akan membantu banget kalian untuk yang namanya berpergian atau membaca artikel-artikel bahasa Inggris. Karena hanya dengan membaca artikel dari seluruh resource, dan khususnya dari bahasa Inggris yang menjadi bahasa kedua juga di dunia ini, bahasa utama bahkan di dunia ini, karena satu sekarang udah Mandarin kayaknya ya. Tapi bahasanya cukup penting, dan jadi kalian bisa mentranslasikan dengan aplikasi ini. Download langsung di link deskripsi di bawah. Mari kita mulai kasusnya, dan sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya, dan langsung kita nonton intronya dulu guys. I lost myself.
I waited still. Marsinah, dia adalah orang yang lahir di tanggal 10 April 1969, tepatnya di desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur, sebuah daerah yang cukup kecil. Dan untuk kalian bisa lebih relate, makanya gue akan ceritain tentang background dari Marsinah ini sendiri. Nah, sejak usia dia 3 tahun, dia itu sudah ditinggal mati oleh ibunya. Dan setelah ibunya meninggal, Marsinah bersama kakaknya itu langsung tinggal bareng. Lalu adiknya yang terakhir, yang ketiga, itu tinggal bersama neneknya. Maka dari itu Marsinah dengan kakaknya begitu dekat. Karena setelah kematian ibunya, mereka berdua tinggal bareng dan saling cerita satu sama lain. Dan setelah itu tentunya Marsinah menempuh pendidikan. Saat SD-nya dia bersekolah di SDN Karangasem atau SD Negeri, lalu masuk ke SMP, dia ke SMPN 5 Nganjuk, lalu setelah itu dia juga masuk SMA, ya tepatnya SMA Muhammadiyah Nganjuk. Dan selama bersekolah, teman-temannya juga berkesaksian bahwa si Marsinah ini adalah salah satu orang yang cukup cerdas. Bisa dibilang karakternya juga sangat-sangat mandiri, punya intelektual yang cukup tinggi juga, bahkan selama beberapa tahun, beberapa semester, dia juga sering menjuarai kelas. Tapi karena keterbatasan biaya ya, dan Marsinah juga adalah orang yang miskin juga secara keluarga dan keuangan, Marsinah mau tidak mau harus menunda mimpi-mimpinya untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Yang pada saat itu dia ingin melanjutkan pendidikannya ke sarjana hukum. Dan karena dia tidak bisa yang namanya mendapatkan biaya dan keterbatasan biaya, maka dari itu Marsinah mau tidak mau harus bekerja untuk bisa mengumpulkan uang lalu bisa meneruskan mimpinya sebagai sarjana hukum nantinya. Tempat kerja pertamanya adalah salah satu pabrik sepatu di Surabaya. Jadi memang dia melamar pekerjaan untuk menjadi buruh karena tidak punya sarjana juga gitu kan. Lalu dia pindah ke sebuah perusahaan lagi, yaitu ke perusahaan arloji yang bernama PT Catur Putra Surya atau disebut dengan PT CPS yang berada di Rungkut, Surabaya. Dan semasa dia bekerja, dia itu juga selalu berkata kepada kakaknya, dia itu ingin sekali menempuh bangku kuliah lagi, bener-bener pengen banget masuk ke universitas untuk yang namanya masuk ke jurusan hukum dan pengen jadi sarjana hukum, karena dia tuh sebenarnya punya visi untuk bisa membantu teman-temannya yang sering mendapatkan masalah terkait pekerjaannya sebagai buruh. Tapi karena lagi-lagi kakaknya pun tidak bisa membiayai, kakaknya pada saat itu juga baru nikah gitu ya. Jadi mau tidak mau Marsinah ya melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh dan tetap berjuang untuk mengumpulkan uang untuk bisa yang namanya melanjutkan pendidikan ke bangku universitas. Dan pada saat PT CPS membuka cabang di Sidoarjo, Marsinah itu juga ikut pindah dari Rungkut Surabaya ke Sidoarjo untuk bekerja di pabrik barunya PT CPS. Dan semenjak kerja di PT CPS juga memang Marsinah ini sering banget baca-baca koran gitu ya. Dan saat banyaknya demo-demo masalah perburuhan pada saat itu, Marsinah memang juga sering kali membaca berbagai berita untuk bisa setidaknya membentuk sebuah demo atau unjuk rasa yang baik dan mempelajari juga soal tuntutan-tuntutan yang benar yang sesuai keputusan Depnaker untuk bisa diterapkan di pabriknya tempat dia bekerja atau untuk bisa memperbaiki kesejahteraan para buruh atau teman-temannya dia. Karena pada saat itu Marsinah dan teman-teman buruh di PT CPS itu digaji hanya 1.700 rupiah per hari pada tahun 1993. Sedangkan sesuai Kepmen 50 tahun 1992 UMR Jawa Timur itu adalah 2.250 rupiah per hari. Bahkan Pemprov Surabaya juga sudah meneruskan aturan tersebut sebagai edaran kepada para pengusaha. Tapi sayangnya memang para pengusaha itu termasuk PT CPS juga menolak untuk menaikkan gaji para buruh. PT CPS itu hanya bersedia menaikkan gaji melalui tunjangan dan bukan gaji pokok. Yang tentunya tunjangan ini juga akan hilang secara otomatis jika buruh tidak masuk atau libur atau izin atau alasan apapun terkait haid atau hamil, itu tetap yang namanya tunjangan itu akan hilang. Maka dari itu para buruh termasuk Marsinah menjadi beberapa buruh yang memimpin sebuah demo dan unjuk rasa untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk kaum buruh khususnya di PT CPS. Lalu pada 2 Mei 1993, Marsinah dan juga beberapa temannya itu melakukan rapat untuk membahas unjuk rasa buruh di keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Mei 1993 di lingkungan pabrik PT CPS. Dan pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh PT CPS ini melakukan yang namanya unjuk rasa di lingkungan pabrik. Tapi sebelum unjuk rasa tersebut bisa berlangsung di pabrik itu, unjuk rasa tersebut akhirnya dibubarkan oleh Koramil pada saat itu. Jadi ada militer yang melindungi atau menghalangi unjuk rasa tersebut untuk bisa terjadi. Dan sesuai dengan kesaksian salah satu buruh PT CPS, bahwa dari banyaknya demo yang sudah pernah terjadi, demo pada tanggal 3 Mei 1993 itulah salah satu keadaan demo yang cukup mencekam karena banyaknya aparat yang ada pada unjuk rasa tersebut untuk membubarkan dan menghalangi para buruh untuk berunjuk rasa.
Lalu pada keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh PT CPS setelah gagal yang namanya melakukan unjuk rasa dan demo di lingkungan pabrik, mereka melakukan yang namanya mogok total dengan jumlah 12 tuntutan termasuk menaikkan gaji 20%, adanya kompensasi cuti hamil, tunjangan cuti haid, asuransi para buruh juga harus ditanggung sama perusahaan. Lalu ada juga permintaan untuk pembubaran atau pembenahan jajaran SPSI pada itu yang dinilai menjadi organisasi buruh yang justru berseberangan dengan yang namanya kepentingan buruh. Yang memang pada saat itu adalah satu-satunya organisasi buruh yang legal di rezim Presiden Soeharto atau Orde Baru. Dan tentunya syarat akan kendali Orde Baru. Gitu ya. Setidaknya itu beberapa statement yang tercatat di buku Elego Penegakan Hukum, Kisah Sum Kuning, Perita hingga Janda Pahlawan yang dirilis pada tahun 2010. Jadi apapun yang gue katakan berdasarkan buku dan literasi ya. Jadi gue tidak mengada-ngada ya. Yang memang pada saat itu bahkan sebulan sebelum kejadian kematian Marsina, Presiden Soeharto itu baru aja menghadiri pertemuan HAM di Thailand dan menyatakan bahwa RUU HAM PBB itu nggak bisa diaplikasikan di negara-negara Asia khususnya Indonesia. Dan warga Asia memang tidak diperbolehkan untuk mengkritik pemimpinnya pada konteks ini yaitu presiden atau kalau misalnya buruh ya bos-bosnya. Berbeda dengan Barat yang memang dilindungi oleh yang namanya freedom of speech. Bahkan dalam konteks buruh dan HAM, Presiden Soeharto itu sebenarnya punya perangkat yang cukup kuat untuk bisa mengintervensi misalnya ada buruh-buruh yang ingin melakukan protes gitu ya. Yang memang ditulis di surat keputusan Bakorstanas tahun 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 1986 bahwa yang berhak memediasi pengusaha dan juga buruh dalam suatu perselisihan ya adalah militer gitu ya. Jadi intervensinya sangat kuat, perangkatnya sangat jelas, sangat konkret dan sangat legal pada saat itu. Lalu pada tanggal 5 Mei 1993 setelah melakukan mogok kerja besar-besaran satu pabrik, salah satu pemimpin dari unjuk rasa buruh ini yang bernama Yudi Prakoso itu ditahan oleh aparat dan dituduh PKI juga karena dinilai unjuk rasanya mirip dengan aksi PKI pada kala itu. Setelah Yudo Prakoso sang pemimpin buruh ini ditangkap, Marsina mengambil alih kepemimpinan dan melakukan unjuk rasa dan juga berhasil melakukan perundingan bersama dengan pihak yang namanya perusahaan. Tapi pada saat itu perundingan bukan hanya para buruh dan juga pengusaha aja, tapi juga ada aparat-aparat terkait seperti kepala desa, koramil, dandim dan segala macam itu turut serta dalam rapat tersebut dan justru seringkali memang yang namanya aparat ini seringkali dinilai berpihak kepada para pengusaha dalam konflik pengusaha dan juga buruh. Meski rapat berjalan cukup awkward dan cukup canggung gitu ya karena munculnya aparat-aparat dalam proses rapat tersebut atau rundingan tersebut, tapi setidaknya seluruh tuntutan para buruh ini dikabulkan setelah adanya memang mogok kerja besar-besaran. Hanya satu yang memang tidak dikabulkan dari 12 permintaan yaitu pembubaran dan pembenahan SPSI karena dinilai memang perusahaan tidak punya kapasitas atau memang bukan koridornya para pengusaha untuk urusan SPSI ini. Namun setelah rapat runding itu selesai, lalu para buruh itu juga tentunya sudah bahagia di mana tuntutannya semua sudah dikabulkan sama perusahaan. Di hari yang sama, sesuai dengan kronologi Komite Solidaritas untuk Marsina atau KASUM, Yudo Prakoso sebagai pemimpin aksi unjuk rasa para buruh ini mendapat panggilan ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo untuk mencatat nama siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses unjuk rasa para buruh ini. Sedangkan di posisi lain sebenarnya perundingannya sudah selesai gitu, prosesnya sudah selesai. Jadi Yudo Prakoso ini cukup bingung kenapa dia harus dipanggil dan menuliskan para buruh-buruh ini yang terkait dengan proses unjuk rasa para buruh. Lalu keesokan harinya ada 12 nama yang sudah ditulis sama Yudo Prakoso ini yang akhirnya dipanggil ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Lalu mereka semua itu dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama dan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri mereka dari PT CPS karena dinilai sudah tidak lagi dibutuhkan tenaga kerjanya di PT CPS dan sudah membuat para buruh ini mogok kerja beberapa hari dan membuat perusahaan itu jadi mogok produksinya. Dan memang jika tidak mengundurkan diri diancam juga bahwa mereka akan dipecat secara sepihak, lalu bahkan mereka tuh tidak bisa bekerja dimanapun di wilayah Sidoarjo dan Surabaya juga. Mereka juga diintimidasi katanya dan juga dianggap PKI juga karena aksinya. Dan setidaknya itu semua yang dikatakan oleh Ponidi, salah satu orang yang menjadi mantan pekerja PT CPS dan juga orang yang bertindak pada unjuk rasa PT CPS.
Dan mendengar 13 orang temannya yang ditahan di kantor Kodim, Marsina itu langsung meluncur ke kantor Kodim dan menanyakan keberadaan teman-temannya. Tapi Marsina itu tidak bisa bertemu dengan teman-temannya karena dikatakan teman-temannya itu sebenarnya sudah pulang, padahal mereka masih ada di dalam. Setidaknya itu yang juga disampaikan oleh Ponidi, teman Marsina yang ada di dalam dan ditahan di tempat tersebut pada saat itu. Sampai akhirnya setelah benar-benar bebas dari kantor Kodim tersebut, Marsina dan Ponidi itu bertemu di sebuah perempatan. Ponidi mengatakan kepada Marsina bahwa dia dan ke-12 temannya itu sudah keluar dari perusahaan dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena mereka juga cukup takut karena kali ini lawannya bukan perusahaan tapi melainkan Kodim gitu. Dan mendengar hal itu, Marsina itu langsung marah besar dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan yang dikabulkan oleh pimpinan PT CPS adalah tidak boleh melakukan pemecatan, mutasi dan lain-lain terkait dengan para buruh yang ikut dengan unjuk rasa tersebut. Jadi setelah tuntutan itu dikabulkan, kenapa justru ada pemecatan yang terjadi gitu. Makanya Marsina itu marah banget. Setelah itu Marsina tuh langsung kembali ke tempat tinggalnya, ke kosannya, lalu bersiap untuk pergi lagi. Dan ternyata diketahui bahwa Marsina pada hari itu pergi ke Surabaya katanya, untuk bertemu dengan saudaranya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya untuk menolong kasus teman-temannya ini. Yang dimana perusahaan tersebut telah melanggar perjanjian atau persetujuan atau perundingan pada saat itu. Dan setelah pergi pada tanggal 5 Mei 1993, keesokan harinya, tanggal 6 dan 7 Mei 1993, Marsina tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan hilang, dan bahkan disangka sama teman-temannya dia itu pulang kampung ke Nganjuk dan memang hilang gitu. Ternyata pada tanggal 8 Mei 1993 Marsina ditemukan sudah gak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah desa Jagong, Nganjuk, Jawa Timur. Yang pada saat itu kematian Marsina dinilai sebuah kriminal biasa, diklaim menjadi kriminal biasa, dengan kondisi tubuh yang memang sebenarnya cukup mengerikan, yang hasil visumnya di mana ada lubang kemaluan itu terluka, lalu di dalam badannya itu ada serpian tulang yang pecah, lalu selaput darahnya juga robek, usus bawahnya memar, dan rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setidaknya itu beberapa hasil dari visumnya. Dan karena banyaknya tuntutan dari para LBH dan teman-teman Marsina yang menilai kematian Marsina ini cukup tidak biasa, maka dari itu kasus ini yang tadinya kriminal biasa dibuka kembali dan diadakan atau dibuatkan sebuah tim khusus untuk mengurus persoalan kasus Marsina ini dari pemerintah. Dan beberapa saat tim ini dibentuk, muncullah sebenarnya beberapa isu terkait kasus Marsina ini, di mana dikatakan Marsina katanya meninggal karena terlibat cinta segitiga yang dibantah oleh teman-temannya juga karena Marsina tidak punya pacar pada saat itu. Lalu katanya Marsina terlibat perebutan warisan, di mana ujung-ujungnya Marsina itu adalah keluarga miskin, di mana tidak ada warisan yang perlu diperebutkan gitu. Dan ini semua memang menjadi hal yang sangat mencurigakan. Kenapa banyak asumsi-asumsi memang tidak konkret dan tidak relevan dengan apa yang terjadi kepada kehidupan Marsina gitu. Dan beberapa hari setelahnya, setelah banyak asumsi atau isu-isu yang cukup aneh dan tidak relevan, tercatatlah pada sebuah laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat berjudul Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan yang Belum Terselesaikan, yang terbit pada tahun 1995. Ada 10 orang dari PT CPS pada saat itu yang dibawa dan disekap selama 19 hari di Kodam 5 Brawijaya. Dan sesuai yang dikatakan oleh Trimulya D. Suryadi, pengacara dari Yudi Susanto, Direktur PT CPS, dan juga beberapa laporan bahwa mereka semua disiksa dan diminta mengakui bahwa mereka merencanakan pembunuhan Marsina. Bahkan tercatat juga dalam laporan yang sama bahwa mereka itu disiksa dengan cara-cara yang luar biasa, bikin diri gue merinding sebenarnya. Mulai disuruh ngepel pakai lidah katanya, cabut rumput pakai mulut, penisnya disetrum, kepala dan ketiak disundut rokok katanya, bahkan Mutia, wanita atau bagian dari personalia PT CPS yang juga ikut disekap, itu juga diberikan ancaman verbal yang cukup membuat dia jadi tersiksa secara batin dan mental, yang membuat kandungannya yang sudah 3 bulan itu instan itu langsung gugur. Dan tentunya karena penyiksaan tersebut mereka akhirnya mengakui pembunuhan Marsina gitu secara tidak langsung. Dan Yudi sendiri sebagai direktur dituntut selama 17 tahun penjara dan para pegawai lainnya itu 4-5 tahun penjara. Dan setelah vonis itu dijatuhkan, mereka itu mengajukan banding dan berhasil mendapatkan kebebasan karena dinilai kurangnya bukti-bukti yang ada. Bahkan pengacaranya Tirmulya D. Suryadi itu berhasil membuktikan bahwa tuduhan Yudi Susanto memimpin rapat perencanaan pembunuhan Marsina di Porong pada saat itu bisa dibantah dengan kuat, di mana adanya pembuktian bahwa pada hari dia dituduh mengadakan rapat, sebenarnya Yudi itu tidak ada di Porong, bahkan dia itu berada di Krukut.
Otomatis setelah Yudi bebas dari tuduhan ini dan memang terbukti juga bahwa Yudi tidak memimpin rapat tersebut, ya otomatis semua pegawainya juga bebas. Karena ternyata memang tidak ada rapat perencanaan pembunuhan Marsina itu, ya memang tidak pernah ada gitu. Jadi itu semua hanya akal-akalan gitu. Dan saat persidangan itu, Dr. Munim Idris yang juga menjadi saksi ahli pada persidangan tersebut, yang juga adalah dokter forensik yang terkenal yang mengupas banyak kasus-kasus juga di Indonesia dan juga menjadi penulis buku Indonesian X-Files yang memang menjadi buku yang cukup kontroversial gitu ya, mengatakan memang bahwa adanya bukti yang janggal soal balok kayu yang katanya dimasukkan ke bagian kelamin dari Marsina. Karena luka korban itu lebih kecil dari balok tersebut dan juga luka pada kelamin Marsina itu menunjukkan ada lebih dari 3 orang pelaku, berbeda dari tuntutannya juga. Dan penyebab kematian Marsina bukanlah pendarahan seperti yang dikatakan oleh visum-visum parsial yang dia katakan, melainkan karena senjata api yang katanya dimasukkan ke dalam alat kelamin lalu ditembakkan ke dalam. Dan Dr. Munim Idris juga menyatakan pada persidangan, siapa yang punya akses senjata? Kan kita para warga-warga sipil tidak boleh yang namanya memiliki senjata gitu. Itu adalah sebuah perkataan yang memang ditujukan untuk tentunya elemen tertentu ya. Sampai saat ini memang kasusnya masih belum terbongkar soal siapa pelaku sesungguhnya. Setelah walaupun sidang itu ditutup, sidang itu selesai, chapter is closed, Yudi Susanto dan para pegawai juga berhasil dibebaskan, tapi sampai detik ini belum ada pelaku yang konkret tentang siapa pelaku sesungguhnya atau dalang sesungguhnya dari kematiannya Marsina. Dan bahkan Komnas HAM itu juga sudah pernah meminta atau mendorong Presiden Gus Dur dan juga Presiden Megawati pada saat itu untuk membuka kembali kasus Marsina, tapi tidak membuahkan hasil sampai detik ini. Tapi setidaknya kematian Marsina inilah yang bisa gue bilang membuahkan banyak produk payung hukum soal hak-hak bagi kaum buruh sampai detik ini, dan bisa dibilang menjadi sebuah pondasi di mana kaum buruh bisa lebih sejahtera. Dan sebenarnya tuntutan-tuntutan yang diberikan sama Marsina itu tidak pernah berbeda jauh dengan tuntutan-tuntutan yang selalu dituntutkan atau diberikan oleh buruh-buruh zaman sekarang gitu. Jadi memang dari dulu sampai sekarang sebenarnya masih banyak kesamaan gitu dalam proses kondisi para buruh. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin masalah buruh dan kita sambungkan kepada era yang mungkin suatu saat bakal menjadi cyberpunk dan segala macam gitu ya. Memang buruh itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin someday bisa jadi bakal hilang juga, karena banyak juga mesin-mesin yang jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, dan tentunya dalam segi ekonomi juga jauh lebih efisien aja gitu duitnya. Nah mungkin ini juga menjadi bahan pertimbangan, dan di sisi lain juga sekarang masih banyak yang namanya tindakan slavery atau perbudakan segala macam, yang juga banyak barang-barang yang mengklaim bahwa mereka anti perbudakan karena sebenarnya masih banyak pabrik-pabrik yang juga menginisiasi sebuah perbudakan di mana banyak anak-anak kecil atau anak di bawah umur yang dipekerjakan dengan upah yang sangat-sangat minimum, bahkan tidak diupah gitu ya. Dan itu banyak terjadi, dan mungkin aja produk-produk yang kita pakai ada dari hasil pabrik-pabrik perbudakan tersebut gitu ya. Jadi tentunya kalau ngomongin masalah buruh, ini sebenarnya adalah sebuah konteks yang sangat kompleks untuk dibahas. Dan mungkin nanti kalau misalnya gue sempat, gue mungkin akan bikinkan sebuah segmen baru sih sebenarnya, adalah hal-hal yang gue baca dan gue mengerti dan ingin gue sampaikan kepada kalian. Dan perburuhan ini atau buruh ini adalah sebuah isu sebenarnya yang sangat seksi sih menurut gue untuk dibahas, karena tentunya banyak dari kita yang harus tahu dan sebenarnya buruh itu sangat erat dengan produk-produk atau hal-hal yang kita pakai dan bahkan yang kita konsumsi setiap harinya. Ada orang-orang di balik sana yang memungkinkan kita untuk bisa menikmati produk-produk yang kita pakai dan kita konsumsi sampai detik ini. Dan kita jarang peduli dengan mereka. Mereka adalah buruh di pabrik-pabrik. Oke, so itulah dia kasus tentang Marsina yang sudah gue record pada jam 4:30 pagi. Otak sudah mulai mau meledak gitu ya. Tapi semoga cerita gue kali ini bisa menginspirasi kalian untuk bisa berjuang untuk orang lain. Bukan hanya masalah buruh, tapi untuk banyak hal lain. Yang kalian bisa lakukan, lakukanlah dan berkontribusilah baik untuk ekosistem dan untuk teman-teman kalian setidaknya di lingkungan atau terdekatnya adalah keluarga kalian. So itulah dia kasus Marsina. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga ini bisa menemani WFH kalian dan di rumah aja kalian gitu ya. Dan semoga kedepannya gue bisa membawakan kasus-kasus yang lebih menarik lagi untuk kalian. Dan hari ini kita bersejarah dulu. Dan kalau ceritanya kurang menarik, ya karena ini adalah sejarah. Gue tidak akan mendramatisir dan melebay-lebaykan kan gitu ya. So, itulah dia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini dan cerita kali ini dan podcast kali ini. Dan silakan untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram dan ada di Twitter kalau kalian mau DM kasus-kasus yang menarik. So, see you on another case. Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita bahas. Aldo signing out. And bye-bye guys. And see you on the next case.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.